kita nggak kayak gitu kok, kan nggak ngomongin kamu gitu. Jadi males kalau aku cerita tuh belum apa-apa aku udah takut sama respon mereka sendiri. Kalau kamu nggak dibayar, kamu nggak kabur. Makanya kamu kabur tuh ya karena kamu nggak dibayar kan. Pelecehan seksual menurutku aktivitas seksual di luar non konsen ya, kayak mau itu fisik ataupun verbal ataupun psikis. Kalau kitanya gak konsen, aku selalu kategorikan itu sebagai aktivitas sebagai pelecehan seksual gitu, karena aku gak pernah ngasih konsen apapun ke kamu. Kalau misalkan kamu maksa aku, ngeintimidasi aku selalu kategoriin itu sebagai pelecehan seksual. Iya, yang pertama tadi kan tindakan seksual gitu ya, berarti ya berhubungan dengan seksual, kemudian dipaksakan dan tidak diinginkan. Berarti ya kita sebagai, kalau misalnya kita jadi korban ya, kita tidak menginginkan tindakan itu dan pelaku memaksakan tindakannya ke kita gitu. Sebagai perempuan ya pasti siklus pelecehan seksual itu gak pernah selesai sampai aku menginjak usia 28 tahun gitu. Dari mulai aku kecil, remaja, sampai sekarang mau kepala 3, rasanya pelecehan seksual itu gak pernah selesai gitu. Tapi ada salah satu yang gak pernah aku ceritain dimanapun, mau itu di kelas-kelas feminis atau ketemu sama teman-teman terdekat aku, tentang pengalaman pelecehan seksual yang kurang mengenakan gitu ya. Pas kecil tuh, mungkin ayah ibu aku juga kalau nanti nonton atau scroll IG, mereka baru dengar hal ini. Jadi waktu kecil tuh bener-bener kayak kelas 3, kelas 4-an gitu, alat vitalku gitu ya, vaginaku dipegang tanpa konsen oleh beberapa orang gitu. Waktu kecil kan kita gak bisa memproses hal-hal yang kayak gitu ya. Pasti yang ada di pikiran kita kalau kita dipegang kayak itunya berarti kita hamil gitu. Pasti kayak gitu kan. Dan selama beberapa hari itu aku terus nangis, terus gak mau berangkat sekolah. Ke sekolah tuh takut gitu. Terus tapi di satu sisi aku juga gak berani cerita ke ibu aku atau ke orang-orang terdekat ke aku, karena aku ngerasa itu tuh hal yang memalukan untuk diceritakan gitu. Sekarang pun sebenarnya kan masih deg-degan ya untuk diceritain, cuman kayaknya kalau misalkan aku pendem terus nggak baik juga buat aku gitu. Teman-temanku ya, ada beberapa temanku yang sempat pegang payudaraku, kemudian lihat dalaman rokku gitu. Kemudian ya banyak sekali ya, sampai hari ini mungkin sering dapat catcalling juga di jalan gitu, tanpa sebab, tanpa ya nggak tahu kenapa aku boleh dan pantas untuk diperlakukan seperti itu. Sampai sekarang aku nggak tahu kenapa itu bisa aku alami. Intinya pada saat itu aku bekerja di satu restoran di Purwakarta. Yang waktu tahun 2021 itu masih tahap proses pembangunan lah ya. Masih tahap proses pembangunan. Kita waktu itu mau instalasi listrik dan lain segala macam. Dan yaitu aku mungkin nggak bisa nyeritain kronologi lebih lanjut, tapi ketika itu terjadi aku sangat marah. Aku merasa aku mendingan mati aja. Aku merasa aku ingin menjadi pembunuh pada saat itu juga. Tapi aku tahu kalau misalkan tenagaku ternyata tidak sekuat itu. Dan aku berada di Purwakarta, waktu itu kejadiannya di Purwakarta. Dan waktu itu Purwakarta adalah satu tempat yang asing buatku. Maksudku, ya aku punya beberapa teman di Purwakarta, cuman aku nggak tahu jalur dan jalan-jalan di Purwakarta gitu. Pada saat itu aku keluar dari tempat tersebut. Aku berdiri aku minta tolong ya, aku keluar dari hotel. Terus aku meminta tolong, aku nyetop Gojek. Dan dengan kondisi yang shock, aku yang namanya badan bergetar, terus nangis, terus aku berhenti di pinggir jalan di pos yang ada patung Soekarno-nya. Aku langsung takut, abang Gojeknya berhenti, kemudian aku langsung ketakutan gitu. Aku langsung nggak tahu ya, aku juga bingung pada saat itu apa yang terjadi sama tubuhku gitu.
Tapi ya, akhirnya aku bisa keluar dari situ dan aku meminta pertolongan dan akhirnya aku berada di tempat yang aman. Aduh, aku mikir kayak I was in a huge disaster gitu, karena aku adalah tulang punggung dan keluargaku makan dariku. Dan ketika aku bilang itu, otomatis aku ada ketakutan gimana kalau misalkan aku get fired gitu dari pekerjaan yang sekarang gitu. Terus gimana kalau misalkan keluargaku nggak makan gitu. Dan itu sih yang bikin aku kayaknya agak susah ya gitu. Muncul bercandaan dari rekan-rekan kerjaku yang pada saat itu di restoran yang sama. Mereka bilang, kalau kamu nggak dibayar kamu nggak kabur. Kamu kabur tuh ya makanya kamu kabur tuh ya karena kamu nggak dibayar kan. Gitu. Ada bercandaan yang kayaknya nggak etis ya kalau misalkan diucapkan sama orang gitu yang baru mengalami itu. Even ketika pada saat itu gitu ya, ketika aku mendengar suara gerbang pagar tuh dibuka tuh aku takut gitu. Aku langsung ngumpet di bawah kursi gitu di sofa gitu, dan aku tuh gak tahu ya, aku baru merasakan sesuatu yang sebegitu dahsyat gitu, shock dalam tubuhku gitu. Purwakarta kan kecil ya, dan ketika aku menulis itu di nyimpang.com gitu, di Mitu, di kategori Mitu, ada komentar kayak dan lain segala macam. Itu cerita itu akhirnya disebarluaskan, menyebar. Ada komentar seperti, kamu tahu nggak si Arini dulu pakai bajunya gimana? Itu masalah dia aja kali. Nah, yang hal-hal yang kayak gitu loh, yang enggak sih, maksudnya aku mau pakai baju kayak gimana juga ada kok orang yang pakai pakaiannya tertutup tapi dia tetap jadi korban gitu. Dan ya mati aja lah lo yang ngomong gitu. Mungkin satu dulu, aku pengen edukasi dan kesadaran gitu, membangun kesadaran. Terus lingkungan yang aman itu juga salah satu upaya yang besar banget kalau menurut aku gitu. Bagian tubuh apa yang boleh dipegang dan tidak boleh oleh orang lain gitu, atau keluarga sendiri kayak gitu-gitu sih. Upayanya mungkin dari awal dari itu aja dulu. Prosesnya cukup lama ya, tapi kayaknya gak jauh dari sama teman-teman deh. Kayak aku memproses perasaanku, kalau aku ngerasa sedih gak apa-apa. Terus aku coba ngeyakinin diriku kalau misalkan hal itu tuh bukan salah aku dan bukan hal yang memalukan gitu. Karena pelecehan seksual yang tadi aku ceritain tuh bener-bener baru aku ceritain hari ini. Walaupun kayak misalkan teman-teman yang nonton kenal aku concern di isu perempuan dari 2019, aku baru ngerasa berani gitu untuk menceritain itu tuh sekarang. Ya paling aku ngeproses semua perasaanku, terus kayak kadang dalam hati memaki pelaku, bangsat kau, hidupku jadi kayak gini gitu. Terus hidup lu baik-baik aja, palingnya kayak gitu-gitu aja sih aku. Pesan untuk teman-teman yang mengalami pelecehan seksual, baik itu secara fisik maupun non fisik, dari hal-hal kecil. Aku tahu teman-teman kuat, nggak perlu buru-buru buat sampai ke titik baik-baik aja. Teman-teman semuanya bisa nerima rasa sedihnya, rasa kesalnya. Itu sih, teman-teman boleh nangis dulu, boleh sampai perasaannya habis, sampai semuanya keluar. Tapi saran aku, keluarin semuanya pada saat itu perlu gitu. Sampai nanti juga ketemu titiknya, kayak gitu. Sekarang ya udah ada gitu kan, maksudnya nggak sedikit orang yang ngasih tahu kalau saat kamu dapat pelecehan seksual, kamu bisa lapor ke sini, kamu bisa cerita ke sini, ini ruang yang aman. Perspektifku sebagai korban, tetap saja itu tidak mudah gitu. Kadang ya saat aku dapat pelecehan seksual, ya aku sama seperti orang sendirian yang masuk ke hutan rimba yang nggak ada siapapun dan nggak tahu apapun gitu. Dengan ya maksudnya dengan privilegeku sekarang gitu ya, yang mungkin ya udah tahu pelecehan seksual itu apa gitu. Iya, jadi untuk semua korban gitu, aku harap kalian punya ya kekuatan untuk memproses itu dulu gitu, dan ya cari ruang yang
aman. Dan untuk pelaku, ya semoga ya kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan itu sangat merugikanku gitu, sangat merugikan orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan tidak bersalah, dan apa yang kamu lakukan ya sangat mempengaruhi hidupku sampai sekarang, dan kejadian itu tidak bisa aku lupakan sampai aku di umur 30 tahun ini, gitu aja. Akhirnya aku cukup lega sih, karena aku percaya kalau misalkan aku ceritain hari ini, teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama kayak aku pengen mereka tahu kalau mereka pun gak sendirian gitu. Kita bisa tetap tumbuh bareng-bareng, kita tetap jadi manusia yang utuh. Entah apapun itu yang udah terjadi di masa lalu, kita tetap kita. Ya, kejadian yang aku alami dari kecil sampai aku kuliah, aku baru tahu kalau itu pelecehan seksual saat aku kuliah. Saat aku berusaha untuk balik lagi ke kejadian-kejadian yang sudah aku alami dulu, gitu, ternyata anjing aing korban bangsat gitu. Ada satu waktu kayak goblok gitu kan. Cuman kayak damn gitu. Maksudnya kayak kayak gitu loh. Iya, mengasihani diri sendiri. Iya, terjadi dengan pola yang sama gitu. Maksudnya pola yang sama tuh ya kadang ada keadaan atau ada diri di mana kita ragu bahwa apa yang sudah kita alami dan rasakan itu adalah pelecehan seksual, dan oh ya aku korbannya gitu. Ya aku juga sama beberapa kali dapat pelecehan seksual gitu ya. Aku bingung tuh kayak apa gitu, apa ini gitu. Maksudnya ada perasaan sesak, sakit, apa ya, gemetar badan. Cuman aku butuh waktu untuk memproses ini bahwa pelecehan seksual gitu. Oh ya gitu. Badan ini bereaksi tiba-tiba gitu. Ya ada keadaan kayak gitu. Terus ada juga keadaan yang langsung kayak di catcall di jalan gitu kan, kayak langsung respon marah atau ya menolak gitu. Ada juga gitu. Ya